Begitu Agam menyentuh Priscilia, hatinya bergetar, seolah jiwanya terhubung secara mendalam dengannya melalui sentuhan itu. Agam dan Priscilia sudah berbulan-bulan tidak menghabiskan waktu bersama. Dia telah menghabiskan terlalu banyak malam yang menyakitkan dan tidak bisa tidur sendirian karena merindukannya. Setiap kali dia sulit tidur, dia hanya bisa melihatnya secara virtual dan menggunakan suaranya melalui telepon untuk menghilangkan rasa sakitnya karena merindukannya, sedikit saja. Tapi bagaimanapun juga dia laki-laki, ditambah lagi dia juga seorang kapten di wilayah militer Jakarta. Dia tahu bagaimana menahan keinginannya. Oleh karena itu, dia harus menahan diri berulang kali, menahan diri dan menunggu kembalinya Priscilia. Ketika dia akhirnya mendapatkannya kembali, dan saat dia penuh kegembiraan, Priscilia meredam antusiasmenya tanpa ampun. Dia telah merindukannya selama berbulan-bulan. Namun, dia menyebarkan begitu banyak hal negatif saat bertemu dengannya. Dia menjadi sangat marah dan bisa mencabik-cabiknya seketika itu juga. Dia khawatir jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan benar-benar mencabik-cabiknya. Jadi dia memutuskan untuk meninggalkannya sendirian untuk sementara waktu. Mereka membutuhkan waktu dan ruang untuk menenangkan diri. Namun, tanpa penjelasan apapun, dia juga pergi. Sebagai anggota militer, dia lebih sulit mendapatkan visa setiap kali ingin pergi ke luar negeri. Namun, ketika dia menyelesaikan lamaran rumit itu dan bergegas ke Santorini secepat mungkin, dia melihat Priscilia dan Dimas bersama. Agam menggigit Priscilia karena marah. Dia melukai lidahnya, dan mereka bisa merasakan darah. Aduh, Priscilia meninjunya lagi dan berusaha menarik diri. Tapi begitu dia mencoba melakukannya, Agam akan menekannya lebih erat lagi, menahannya agar tidak bergerak sepenuhnya. Ciumannya dominan dan sengit. Perlahan-lahan hal itu membuat Priscilia terengah-engah dan dia berhenti meronta. Priscilia berhenti meronta. Agam melepaskannya, tapi begitu dia melakukannya, Priscilia menamparnya dengan sangat keras dan berkata, "Agam, menurutmu aku ini siapa bagimu?" Sudah lebih dari setengah bulan sejak dia mengetahui bahwa Agam memiliki wanita lain. Namun, Priscilia belum menitikkan air mata. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu baik-baik saja. Tanpa Agam, dia masih bisa menjalani kehidupan yang baik. Tidak ada gunanya waktu dan usahanya untuk jatuh cinta pada yang berselingkuh di belakangnya. Namun, dia tahu tidak mudah untuk move on. Dia telah berpikir untuk menikahi Agam sejak muda. Setelah mengatasi semua tantangan untuk menjalin hubungan dengannya, dia telah mengkhianatinya. Bagaimana mungkin dia tidak patah hati? Meskipun demikian, dia memutuskan untuk menyimpan semua rasa sakit ini untuk dirinya sendiri dan memilih untuk menanggungnya sendirian. Mungkin suatu hari nanti, dia akan bisa melupakan sepenuhnya pria yang telah menyakitinya. Untuk saat ini, dia tidak bisa. Dia benar-benar tidak bisa melupakan pria ini. Adegan yang dia lihat di Jakarta hari itu akan muncul di benaknya berulang kali seperti adegan film. Dia sangat berharap bisa menjadi seperti sebelumnya, di mana dia akan menangkap Agam dan menghadapinya secara terang-terangan. Tapi dia tidak punya keberanian. Banyak orang akan berpikir bahwa dia berani dan tidak kenal takut. Dia bisa pergi kemana saja tanpa rasa takut. Namun, di hadapan pria ini, dia hanya seorang pengecut. Dia takut mendengar jawaban Agam. Jika dia mengaku, tidak ada harapan lagi. Dia bahkan tidak bisa hidup dengan kebenaran. Dialah yang memukul Agam. Namun, dia akhirnya menangis karena kesedihan yang mendalam. Di mata Agam, Priscilia selalu menjadi gadis yang kuat dan berani. Dia jarang melihat Priscilia menangis selama bertahun-tahun dia mengenalnya. Air mata yang mengalir dari mata Priscilia terasa seperti menusuk hati Agam. Sungguh menyakitkan sekali.
Dia tidak peduli dia menamparnya. Sebaliknya, dia menyeretnya ke pelukannya dan dengan lembut membelai punggungnya. Jarang sekali dia terdengar begitu lembut dan rendah hati. "Priscilia, beritahu aku, apa yang terjadi?" Gadis ini tidak akan menjadi gila tanpa alasan. Dia telah melakukan begitu banyak hal yang tidak terduga secara tiba-tiba. Dia yakin pasti terjadi sesuatu. "Apa yang terjadi? Beraninya kamu bertanya padaku apa yang terjadi?" Priscilia semakin marah setelah mendengar pertanyaan Agam. "Agam, menurutmu apakah adil jika mengkhianati wanitamu di belakang punggungnya?" "Mengkhianati? Siapa yang telah mengkhianatimu di belakangmu?" Agam bukanlah orang yang mengikuti aturan sepele, tapi dalam hal hubungan, dia selalu setia. "Kamu masih ingin menyangkalnya? Jika dia tahu bahwa dia tidak akan mengakuinya, dia seharusnya merekam video di ponselnya sebagai bukti agar dia tidak bisa melawan." Pencahayaan di kamar agak redup malam itu, tapi dia bisa mendengar suaranya dengan sangat jelas. Suara nafas berat sang pria dan rintihan sang wanita merupakan kombinasi yang tidak akan pernah ia lupakan. Jika pria di ruangan itu bukan suaminya, dia pasti akan duduk di samping dan menikmati pertunjukan hubungan bebas. Penyangkalan apa? Agam kehilangan ketenangannya. "Aku akan mengakui apapun yang tidak aku lakukan, tetapi aku tidak akan bodoh jika menyalahkan orang lain." "Menyalahkan orang lain?" Priscilia menyeka air matanya dan berteriak, "Agam, apa kamu mencoba memberitahuku bahwa ada orang lain yang menyelinap ke rumahmu malam itu dan membuat semua keributan itu?" Agam mengerutkan kening dan bertanya, "Malam yang mana?" Priscilia mengertakkan gigi dan berkata, "Malam sebelum kembali ke Jakarta untuk menemuimu." Agam memiliki ingatan yang baik. Dia ingat bagaimana dia akhirnya bisa bertemu Priscilia hari itu. Dia mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal begitu mereka bertemu sehingga dia marah dan pergi. Setelah Priscilia pergi ke New York, dia menghabiskan seluruh waktunya di wilayah militer dan tidak pulang sama sekali. Wakil jenderalnya meminta untuk tinggal di rumahnya selama beberapa hari karena tunangannya datang mengunjunginya jauh dari kampung halamannya. Akan lebih mudah dan nyaman bagi mereka untuk tinggal di luar wilayah militer. Lagi pula rumah itu kosong. Maka tanpa ragu-ragu, Agam mengizinkan mereka menginap di rumahnya. Siapa sangka bajingan kecil ini akan membuat keributan baginya sehingga menimbulkan banyak kesalahpahaman antara Priscilia dan dirinya. Ketika dia akhirnya memahami akar masalahnya, Agam menghela nafas. "Bukan aku. Agam, apakah kamu masih laki-laki?" Bagaimana Priscilia bisa mempercayai kata-katanya? Bicara itu murah. "Priscilia, bisakah kamu percaya padaku?" Agam menaikkan volumenya lagi. "Aku belum pernah menyentuh wanita lain selama bertahun-tahun. Jika aku masih berhubungan dengan wanita lain saat aku bersamamu, bukankah aku juga akan melakukannya?" Saat Agam meraung, Priscilia bergumam, "Siapa yang tahu kalau kamu terlalu serakah atau tidak bisa menahan godaan wanita?" Agam membantah, "Karena aku sangat menyukaimu. Sejak kamu dewasa, aku memikirkanmu siang dan malam dan ingin kamu menjadi wanitaku. Tapi ada banyak alasan yang menghalangiku untuk mendekatimu, dan aku takut bahwa aku akan menyakitimu." Agam tidak pernah bermaksud memberitahu Priscilia apa yang baru saja dia katakan, tapi dia tidak bisa memprediksi apa yang akan dilakukan gadis kecil itu jika dia tidak mengatakannya sekarang. "Apa kamu serius dengan ini, Agam?" Priscilia selalu mengira itu hanya angan-angannya sendiri. Dialah yang selama ini mengganggu Agam hingga akhirnya memutuskan menjadi pacarnya karena kesal. Dia adalah orang yang percaya diri, tapi dia tidak tahu apakah Agam benar-benar memiliki tempat untuknya di hatinya. Oleh karena itu, begitu Agam mengutarakan pikiran dan perasaannya, Priscilia sangat terkejut. Dia bahkan mengira dia sedang berhalusinasi. Agam memelototinya dengan tajam dan tidak mengatakan sepatah kata pun.
Dia mencoba yang terbaik untuk membujuk Priscilia. Jika Priscilia masih meragukan kesetiaannya, dia akan mengikatnya dan membawanya kembali ke Jakarta. Dia akan membuktikan kesetiaannya padanya. Agam, apa kamu yakin tidak punya wanita lain? Meski Agam belum menjelaskannya, Priscilia sangat menyukainya. Oleh karena itu, selama dia mengatakan dia tidak memiliki wanita lain, dia bersedia mempercayainya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.